Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa usalli wa usallimu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpahan nikmatnya. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan para keluarganya dan kepada seluruh orang-orang yang meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita tentang Kitabul Jami' di bab zuhud dan wara'. Kita sudah sampai di bab zuhud dan wara', hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Yang mana hadis yang kedua ini adalah sebuah hadis yang menjelaskan tercelanya orang yang berta'alluq hatinya, orang yang hatinya itu terikat dengan dunia, ambisinya selalu dunia. Bahkan dikatakan di sini dia sebagai hambanya dunia. Kita akan dengarkan sebuah hadis yang mulia ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah. Celaka hambanya dinar, hambanya dirham, dan hambanya qatifah. Qatifah itu kisah baju yang bagus. In u'tiya radi wa in lam yu'ta lam yarda. Kalau dia dikasih, dia akan rida, tapi kalau dia tidak diberi, maka dia akan marah. Wa in lam yu'ta lam yarda. Dia akan marah atau dia tidak ridha. Hadis ini adalah hadis yang mulia yang mana menunjukkan keadaan orang-orang yang menjadi hambanya dunia. Dikatakan di sini ta'is. Kata Nabi SAW, ta'isa, celaka, khaba wa khasir, rugi dan bangkrut orang yang menjadi hambanya dunia. Yang mana sifatnya adalah in u'tiya radhi wa illam yu'ta lam yarda. Yang mana ketika dia diberikan dunia, maka dia ridha dengan dunia tersebut. Tetapi tatkala dia tidak diberi dunia, maka dia lam yarda, dia tidak ridha dengan ketetapan tersebut. Ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita tercelanya kita menjadi hamba dunia. Tercelanya kita menjadi hamba dunia. Bahkan di sini dikatakan para ulama yang dimaksud dengan celaka, ta'isa. Di sini ada dua penafsiran dari kata para ulama. Yang pertama adalah ta'isa 'abdud dinar, maksudnya adalah memang dia celaka. Keadaannya memang dia celaka. Karena dia telah menjadi hambanya dunia. Sehingga ambisinya hanya untuk dunia saja. Ataupun mana yang kedua adalah dikatakan di sini, dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi, oleh penulis di sini, yang dimaksud dengan ta'isa adalah bahwasanya sebab tatkala dia menjadi hamba dunia, itulah yang akan menjadi sebab dia celaka. Mungkin saat itu dia belum celaka, tetapi itu adalah salah satu sebab yang membuat dia akan celaka kelak. Intinya kedua makna tersebut adalah kedua makna yang buruk untuk orang-orang yang menjadi hambanya dunia. Makanya dikatakan di sini oleh penulis Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, fil hadithi dhammu ta'alluqi bid dunya. Di dalam hadis ada celaan untuk orang-orang yang menjadi hambanya dunia.
wa annahu la yaliqu bil muslimi alladhi ghayatuhu asma wa himmatuhu a'la, dan hal tersebut tidaklah layak sebagai seorang muslim yang mana seharusnya dia memiliki cita-cita yang tinggi dan ambisi yang mulia, an yaj'ala dunya akbara hammihi wa ghayata qasdihi, kemudian dia menjadikan dunia sebagai ambisi yang paling besarnya dan tujuan utamanya. Ini adalah sebuah peringatan untuk kita semua, jangan sampai kita menjadikan dunia menjadi tujuan utama kita hidup. Karena ketahuilah dunia ini hanyalah tempat transit ya. Dunia ini hanya tempat transit. Kita masih memiliki kehidupan setelahnya yang lebih panjang lagi. Bayangkan bagaimana kalau sekiranya kita sedang flight dari Indonesia menuju ke Saudi, tetapi kita ada transit ke Dubai contohnya ya. Kalau kita umrah kemudian kita flight Indonesia ke Saudi, tapi kita ada transit di Dubai. Di Dubai 4 jam, di Saudi 10 hari. Tetapi kita lihat ada orang yang mempersiapkan bajunya untuk yang 4 jam, bukan untuk yang 10 hari. Menurut kita orang tersebut bagaimana? Waras atau tidak? Ya. Tidak waras. Ya. Untuk apa dia menyiapkan untuk yang 4 jam dan dia tinggalkan persiapannya untuk yang 10 hari? Ya. Untuk yang 10 hari. Dan itulah gambaran bagaimana orang yang hanya mempersiapkan dirinya untuk dunianya saja, kemudian dia tinggalkan untuk mempersiapkan keadaan yang lebih baik untuk kehidupannya setelah kehidupan dunia ya. Maka jangan sampai kita menjadikan dunia menjadi akbar hammina ya. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man kanatil akhiratu akbar hammih, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai ambisi utamanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, maka Allah akan jadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan merasa cukup. Dia akan merasa cukup. Walaupun secara zahirnya dia mungkin orang yang kekurangan, orang yang hartanya tidak banyak, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kepada hatinya kecukupan. Wa jama'a lahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya raghimah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatur urusan-urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan datang kepadanya sedangkan dunia tersebut dalam keadaan hina. Ini bagi orang yang menjadikan akhirat menjadi ambisinya, menjadi tujuannya. Ketika dibalik, wa man kanatid dunya akbar hammihi, dan barang siapa yang menjadikan dunia sebagai ambisi utamanya, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, maka Allah akan jadikan kefakirannya itu di depan matanya. Dia tidak akan merasa puas dengan apa yang telah dia miliki. Walaupun dia punya banyak harta, punya banyak rumah, punya banyak aset, tetapi karena kalau dia masih menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dia tidak akan puas. Dan ini terjadi, ya. Dan anak banyak melihat orang seperti ini. Ya. Sebagian jemaah umrah ya, yang sempat kami bimbing, ya, mereka sudah tua, ya. Ada yang sudah tua, ada yang sudah berpenyakitan, bahkan di Saudi ada yang sengaja umrah tujuannya untuk memang berobat di sana. Dia sudah orang kaya, ya, orang kaya. Tetapi dia senantiasa membicarakan tentang dunia. Dia ingin punya bisnis baru dan baru. Ya. Padahal hartanya sekarang sudah luar biasa, sudah banyak sekali. Tetapi dia masih ingin berkeinginan untuk punya perusahaan baru di dalam bidang baru. Ini adalah salah satu bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kepuasan di dalam hatinya, ya. Padahal dia sudah berumur, ya.
sudah berumur. Maka jangan sampai kita jadikan dunia ini menjadi tujuan utama kita. Jadikanlah dunia menjadi wasilah saja. Jadikanlah dunia ini menjadi wasilah untuk membuat akhirat kita menjadi lebih baik. Wa man kanatid dunya akbara hammihi ja'ala Allah faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu, dan Allah akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya enggak akan mulus, ya. Akan tercerai-berai. Ini adalah janji Nabi Muhammad SAW. Nasihat Nabi Muhammad SAW, orang yang senantiasa menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tinggalkan akhirat, ya, urusannya akan menjadi tercerai-berai. Urusan bisnisnya tidak karuan, urusan rumah tangganya, urusan anaknya. Dan ini juga banyak terjadi. Banyak orang yang dari segi dunia, banyak orang yang dari segi jabatan itu mentereng, tetapi urusan anak-anaknya, urusan keluarganya itu tercerai-berai. Anak-anaknya nakal semua, ya. Anak-anaknya durhaka semua. Kemudian urusan pernikahannya juga tidak baik. Bahkan banyak di antara mereka yang cerai, ya. Padahal kalau dilihat dari dunianya mentereng sekali, jabatannya tinggi, uangnya banyak. Tetapi kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidaklah akan datang kepadanya dari dunia kecuali yang ditakdirkan untuknya. Iya memang, ya. Walaupun dia berambisi dengan dunia, dia bersusah payah, dia menguras keringat untuk mencari dunia, tidaklah akan datang kepadanya dunia kecuali yang telah ditakdirkan. Kalau dia ditakdirkan hanya 1.000 atau 2.000 dalam sehari, mau bagaimanapun dia jungkir balik, ya, dia hanya akan dapat segitu, 2.000 rupiah, 3.000 rupiah saja. Walaupun dia berjungkir balik, ya, walaupun dia bekerja keras, dia sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya. Maka jangan sampai kita jadikan dunia ini menjadi ambisi terbesar kita. Tetaplah kita jadikan dunia menjadi wasilah, dan ambisi terbesar kita adalah ambisi akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kita boleh untuk mencari dunia, tetapi hanya sekedarnya saja. Hanya sekedarnya saja. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah." Jadikanlah ambisimu, berambisilah terhadap apa yang dijanjikan untukmu di hari akhirat. Surganya, taman-tamannya, sebuah tempat yang seluas langit dan buminya, bidadari-bidadarinya, sungai susunya, sungai madunya. Kita ambisi di sana. Berambisilah untuk itu semua. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan sampai engkau melupakan nasibmu di dalam kehidupan dunia. Kita memang boleh untuk mencari kehidupan dunia, tetapi carilah sekedarnya saja. Atau jadikanlah dunia menjadi wasilah kita. Untuk orang yang mungkin memiliki harta yang berlebih, jadikanlah wasilah itu sebagai kebaikan untuk akhiratnya. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mention, ya, menandai salah satu sifat orang yang menjadi hambanya dunia, yang mana yang paling ditekankan sifatnya adalah idza u'tiya radi wa idza lam yu'ta lam yarda. Termasuk salah satu tanda orang yang menjadi hambanya dunia adalah kalau dia dikasih dunia, dia ridha. Tapi kalau tidak dikasih dunia, dia tidak ridha atau marah. Dan ini adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala mencelanya. Sebagaimana dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man yalmizuka fis shadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yasqatun." Dan di antara mereka ada yang mencelamu di dalam sedekah-sedekah.
idza u'tu minha radu, kalau mereka dikasih sedekah tersebut mereka ridha. Wa idza lam yu'tau idza hum yaskhatun, kalau mereka tidak dikasih mereka akan marah, mereka tidak ridha. Ini adalah salah satu sifat seorang hamba dunia, ya, yaitu tatkala dia ridha ketika dikasih dunia dan dia akan marah ketika tidak diberi dunia. Ini adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan oleh penulis sebuah perkataan yang perlu untuk kita ingat, ya. Wa man kana bihadhihi as-sifati ista'badat ad-dunya qalbahu wa shaghalathu an dzikrillah ta'ala wa an ibadatihi. Maka orang yang seperti ini sifatnya, orang yang senantiasa suka ketika diberi dunia, tetapi dia tidak suka ketika dunia tersebut hilang darinya atau dia tidak diberi dunia, dia ridha, dia tidak ridha, dia murka. Barang siapa yang sifatnya seperti ini, ista'badatid dunya qalbahu wa syaghalathu an dzikrillah wa an ibadatihi, maka dunia akan memperbudak dirinya, akan memperbudak hatinya. Wa syaghalathu an dzikrillah wa an ibadatihi, dan dunia akan menyibukkannya dari berzikir kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Dan sekali lagi ini banyak terjadi. Orang yang berambisi dunia, betapa banyak salat-salatnya ditinggalkan, betapa banyak zikir kepada Allah ditinggalkan, ya. Kalau kita melihat di jalan tol, ya, di jalan tol ada rest area, ada masjid di sana. Orang-orang berangkat menuju pekerjaan mereka di pagi hari, bahkan sebelum waktu subuh. Tetapi tatkala kita melihat di masjid, di rest area di sana, hanya sedikit saja yang sholat di sana. Yang lainnya bablas, ya. Mereka nggak sholat, meninggalkan akhiratnya demi segelintir atau sedikit daripada dunia. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti ini, ya. Menjadi orang yang diperbudak oleh dunia, kemudian disibukkan dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga ada sebuah perkataan yang sangat mulia dari penulis. Idzir riqu wal ubudiyyatu fil haqiqah huwa riqul qalbi wa ubudiyyatuhu. Famastaraqa al-qalba wasta'badahu fahuwa 'abdun lahu. وهكذا طالب المال فإنه يستعبده ويسترقه. Ketahuilah, perbudakan yang hakikat atau hakikat daripada perbudakan itu adalah perbudakan hati, ya. Ini yang jarang difahami oleh manusia. Idzir riqu wal 'ubudiyyatu fil haqiqah huwa riqul qalbi wa 'ubudiyyatuh. Perbudakan atau hakikat perbudakan itu, ya, hakikat perbudakan itu adalah perbudakan hati, bukan raga, ya. Bukan raga. Betapa banyak orang-orang yang raganya menjadi budak, tetapi dia merdeka di dalam hatinya, karena dia tidak berambisi dengan dunia. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan betapa banyak orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki jabatan, dia merdeka dari raganya, tetapi dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Senantiasa dia tidak puas dengan apa yang telah dia miliki, senantiasa dia takut untuk kehilangan, senantiasa dia takut dengan rival-rivalnya. Dia tidak merdeka. Dan ini banyak terjadi. Bukankah Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu, walaupun dahulu beliau menjadi budak, tetapi beliau bebas memilih untuk menuhankan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada Tuhan tuannya, yaitu Umayyah bin Khalaf, ya. Umayyah bin Khalaf waktu itu mungkin menjadi tuannya Bilal, tetapi dia diperbudak oleh hawa nafsunya. Dia takut untuk dicela tatkala dia tidak menyiksa Bilal, ya. Walaupun dia menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan orang-orang Quraisy,
tetapi dia tetap menjadi budak untuk dirinya sendiri. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-ubudiyyatu lillahi wal hurriyatul haqiqiyah. Ya. Atau kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebebasan yang hakiki. Itu adalah kemerdekaan. Itu adalah kemerdekaan. Makanya Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau tetap merdeka walaupun secara raganya dia adalah budak. Dan Umayyah bin Khalaf walaupun dia raganya menjadi tuan, menjadi orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di bangsa Quraisy, tetapi dia tetap menjadi budak karena dia hanya manut dengan hawa nafsunya. Dia takut untuk dicela oleh kaumnya tatkala dia tidak menyiksa Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu ajma'in. Inilah ya sedikit yang bisa kita sampaikan tentang faidah daripada hadis ini, ya, yang mana pada intinya adalah kita semua adalah budak, ya, tetapi tinggal memilih kita menjadi budak siapa, budak Allah Subhanahu wa taala atau budak hawa nafsu kita dan dunia. Barang siapa yang menjadi budak Allah maka dia sejatinya adalah orang yang merdeka, dan barang siapa yang menjadi budaknya manusia, budaknya hawa nafsunya dan budaknya dunia, maka dia akan terus menjadi budak walaupun dirinya mengaku menjadi orang yang merdeka. Mungkin hanya ini yang kita sampaikan tentang hadis ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.